Seiring berjalannya waktu, mungkin lo mulai menyadari bahwa banyak banget pemikir dan kata yang berasal dari Yunani. Contohnya, pas lagi belajar konsep demokrasi, pasti sering disebutkan bahwa demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata bahasa Yunani, demos dan kratos. Nah, ternyata dulu ada seorang pemikir legendaris asal Yunani, Socrates, yang gak suka loh sama demokrasi. Wah, kira-kira kenapa ya? Yuk kita cari tahu bersama dengan ngebahas kehidupan Socrates dan pendapatnya soal demokrasi. Mari meluncur! Socrates sendiri merupakan tokoh filsuf yang dianggap sebagai salah satu tokoh pendiri filsafat barat. Meskipun demikian, informasi tentang kehidupan dan karya Socrates sebenarnya sangat terbatas bila dibandingkan dengan filsuf-filsuf Yunani kuno lainnya, seperti murid Socrates, Plato, dan murid Plato, Aristoteles. Soalnya, berbeda dengan Plato dan Aristoteles, Socrates tidak meninggalkan tulisan, sehingga kehidupan dan pemikiran Socrates dapat diketahui berdasarkan tulisan Plato saja. Semasa hidupnya, Socrates sangat dikagumi oleh murid-muridnya. Ia banyak membuka pikiran soal filsafat dan cara berpikir secara rasional. Socrates suka memulai dialog atau pembicaraan dengan sebuah pertanyaan, yang kemudian menjadi diskusi untuk berpikir rasional dan memahami alam semesta. Sampai sekarang, pendekatan pembelajaran dengan metode seperti itu dikenal sebagai Socratic Method. Lihatlah langkah-langkah di bawah ini untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran Socratic Method. Terlepas dari orang-orang yang kagum padanya, banyak orang di kota Athena yang gak suka sama Socrates semasa hidupnya. Ini karena Socrates banyak membuat orang kesal dengan pemikiran-pemikirannya. Ia juga dituduh menyesatkan para pemuda di kota Athena. Sebenarnya, konsep demokrasi sudah dikenal sebagai sistem politik di Yunani sejak pertengahan 500 sebelum Masehi. Konsep ini digunakan di beberapa kota, terutama di kota Athena. Nah, kira-kira seperti apa sih demokrasi yang dulu diimplementasikan di Yunani ketika Socrates masih hidup? Demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti orang atau rakyat dan kratos yang berarti peraturan. Inti dari konsep demokrasi ini ya peraturan dan pemerintahan yang ada itu berdasarkan suara terbanyak dari rakyat. Jadi segala keputusan yang ada itu didasari oleh suara mayoritas. Itulah konsep simpel demokrasi di Yunani saat itu. Tentunya seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi itu terus berkembang. Berbagai ahli dan tokoh politik terus menyumbangkan buah pikiran untuk mengembangkan konsep demokrasi sesuai dengan kebutuhan. Makanya sekarang ada berbagai macam demokrasi, seperti demokrasi langsung, direct democracy, demokrasi representatif, representative democracy, demokrasi konstitusional, constitutional democracy, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari contoh demokrasi di atas, pemerintahan kota Athena pada zaman dulu itu mengimplementasikan demokrasi langsung atau direct demokrasi. Namun, sebenarnya gak semua rakyat bisa ikut menyampaikan suara mereka. Dari orang-orang tersebut, hanya rakyat pria yang berusia dewasa yang tercatat sebagai penduduk Athena yang bisa ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi. Lalu, apa pendapat Socrates tentang demokrasi tersebut? Kenapa ia gak suka sama konsep demokrasi yang punya tujuan mengikuti suara mayoritas? Sobat Zenius, kebetulan banget nih, ada video menarik tentang pemikiran Socrates soal demokrasi. Lo tinggal klik link di sini ya. Pastikan lo sudah login akun Zenius dan refresh halaman lo supaya bisa akses videonya ya. Socrates menyampaikan pandangan soal demokrasi melalui sebuah ilustrasi unik tentang kapal yang disampaikan melalui tulisan Plato di dalam buku yang berjudul Republik. Bayangkan, ketika lo dan gue lagi di sebuah kapal, lo ingin kapal tersebut dipimpin oleh, ya terserah siapapun yang mau, atau seseorang yang memang terampil dan berpengalaman dalam pelayaran. Di atas kapal tersebut lagi ada banyak banget orang nih. Mereka lagi berembuk buat nentuin siapa aja yang bakal ikut naik kapal. Soalnya tempatnya udah mau penuh. Orang-orang yang lagi musyawarah untuk pengambilan suara ini gak punya keterampilan dan pengetahuan tentang pelayaran. Ini dia permasalahannya. Demokrasi itu menitik beratkan keputusan pada suara mayoritas. Jadi apapun yang terjadi, ya itu tergantung oleh para pemilih atau pemberi suara.
Terus nih Sobat Zenius, sebenarnya ada seorang yang merupakan satu-satunya orang yang paham soal arah angin, navigasi, dan teknis pelayaran. Sayangnya orang-orang gak suka sama dia. Akhirnya, mayoritas memutuskan untuk membiarkan orang lain yang merupakan teman mereka untuk ikut naik kapal. Waduh, kira-kira kapalnya bisa sampai ke tujuan dengan selamat gak ya? Bisa-bisa malah tenggelam atau tersesat nih. Sekarang bayangkan, kalau hal ini terjadi dalam bidang kepemimpinan sebuah negara. Apa yang terjadi kalau mayoritas orang ternyata memilih orang yang gak mampu atau gak terampil dalam memimpin? Itulah masalah dari sistem demokrasi yang gak disukai oleh Socrates dan muridnya, Plato. Menurut Socrates, pemberian suara pun merupakan sebuah keterampilan yang gak sembarangan, sehingga hal tersebut perlu diajarkan. Ironisnya, Socrates pada akhirnya menghadapi ajal melalui mekanisme demokrasi loh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Socrates dituduh menyesatkan para pemuda di kota Athena dan gak percaya dewa-dewi yang diyakini oleh masyarakat kotanya. Pada akhir hayatnya, Socrates diadili dan dihukum mati berdasarkan keputusan mayoritas 500 juri, di mana 280 menganggap ia bersalah. Wah, kita sudah mencapai penghujung artikel nih. Jadi gimana nih pendapat lo soal pemikiran Socrates dan konsep demokrasi? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini, dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!